バリア目を閉じて耳を澄まして探し出そう君の答えを求めるならばどこまでHey, yuk sama Gon. Animate kembali menghibur kalian di minggu ini. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas buah iblis apa saja yang bisa menembus tembok kokoh milik Bari-Bari Nomi. Kalian sudah siap? Yos, mari kita berlayar. Perlu kita ketahui dahulu bahwa Bari-Bari Nomi adalah buah iblis bertipe paramecia yang memberikan penggunanya bisa membuat penghalang yang tak terlihat, baik itu bertahan ataupun bergerak. Buah iblis ini sendiri dimakan oleh Bartolomeo. Pengguna sebelum dari buah iblis ini adalah Korozumi Semimaru. Buah iblis ini dikatakan buah iblis yang mempunyai kekuatan untuk bertahan yang sangat kuat dan kokoh. Jika saja Bartolomeo mampu mengembangkan kekuatan buah iblisnya ini, dia mungkin akan sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan Yonko sekalipun tak bisa untuk menyentuhnya. Seperti yang terlihat pada chapter 968, di mana Oden yang pada saat itu ingin membunuh Orochi tak bisa berbuat banyak karena Orochi dapat perlindungan dari Bari-Bari Nomi. Oke, sekarang kita anggap Bartolomeo sudah menguasai Bari-Bari Nomi ke tingkat yang paling tertinggi. Kemudian, buah iblis apa yang kira-kira bisa menembus dinding pertahanan dari Bartolomeo? Tentukan dulu buah iblis apa yang kalian perkirakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya jika sudah. Oke, mari kita mulai. Berikut ini adalah buah iblis yang mampu menembus pertahanan dari Bari-Bari Nomi versi Tamagon Pak. 6. Choki-Choki Nomi. Choki-Choki Nomi adalah buah iblis bertipe paramecia yang memungkinkan pengguna untuk mengubah bagian tubuh mereka menjadi gunting dan memotong benda padat layaknya kertas. Buah iblis ini dimakan oleh Inazuma. Inazuma berhasil sangat terampil dalam menggunakan kemampuannya, karena guntingnya cukup terampil untuk memotong batu atau apapun yang sangat keras. Terlihat dari kekuatannya yang ia gunakan saat perang besar di Marineford. Dengan mudah dia memotong batu layaknya kertas. Nah, sekarang kita umpamakan Inazuma sudah menguasai Choki-Choki Nomi tingkat atas yang ditambah dengan haki. Pastinya, dinding dari Bartolomeo ini dengan mudah ia potong juga, bukan? Barrier dari Bartolomeo ini sudah menjadi seperti kertas di hadapan Inazuma. 5. OP-OP Nomi. OP-OP Nomi adalah buah iblis bertipe paramecia yang memungkinkan pengguna untuk membuat ruang operasi, di mana pengguna memiliki kontrol penuh atas ruang penempatan dan pengaturan objek di dalamnya. Buah iblis ini sendiri dimakan oleh Trafalgar de Waterloo. Nah, ada dua cara yang bisa OP-OP Nomi lakukan untuk menembus dinding kokoh dari Barto ini. Cara kerja yang pertama dari OP-OP Nomi untuk menembus Bari-Bari Nomi adalah membuat room yang cukup besar pada area barrier dari Bartolomeo. Kemudian Lau akan melakukan teknik teleportasi, Sunblast. Maka tidak ada gunanya lagi barrier yang dimiliki oleh Bartolomeo. Cara kedua yang OP-OP Nomi lakukan adalah menebas dinding dari Bari-Bari Nomi dalam area room Lau. Seperti yang kita ketahui, Lau bisa memotong apapun dalam room yang dimilikinya. Jadi, time to say goodbye pada Bari-Bari Nomi milik Bartolomeo jika berhadapan dengan OP-OP Nomi milik Lau. 4. Horo-Horo Nomi. Horo-Horo Nomi merupakan buah iblis bertipe paramecia yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan hantu, menjadikan pengguna itu manusia roh. Buah iblis ini dimakan oleh Perona. Kekuatan utama dari buah iblis ini yang ditunjukkan oleh Perona adalah memberi penggunanya kemampuan untuk menghasilkan hantu yang dikenal sebagai holo. Holo ini yang dapat mereka kontrol. Holo ini datang dalam berbagai bentuk, yang semua kebal terhadap serangan fisik. Roh yang dihasilkan Perona mampu menembus apapun tidak terkecuali barrier milik Bartolomeo. Jika sudah menembus pertahanan milik Bartolomeo, negatif holo akan masuk ke dalam barrier dan otomatis Bartolomeo akan menganggap dirinya tak berguna hidup di dunia ini dan hanya pantas menjadi keong saja. 3. Sui-Sui Nomi. Sui-Sui Nomi adalah buah iblis kelas paramecia yang memungkinkan pengguna untuk berenang di atas tanah atau tembok. Buah iblis ini dimakan oleh Senor Ping. Kekuatan utama dari buah iblis ini memungkinkan pengguna berenang di atas tanah yang padat dan tembok layaknya berenang di atas air. Meskipun kemampuan Sui-Sui Nomi bisa digunakan untuk berenang melalui permukaan benda, pengguna tetap tidak bisa berenang di atas permukaan air, yang merupakan kelemahan dari buah iblis pada umumnya. Nah, sekarang kita adu Sui-Sui Nomi dan Bari-Bari Nomi. Jika logikanya Sui-Sui Nomi bisa berenang di atas tanah, tentunya dia bisa menembus dinding kokoh dari Bartolomeo hanya dengan berenang melewati bagian tanah dinding itu, bukan? Sangat simpel dan tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk menembus tembok kokoh dengan haki sempurna sekaligus. Nah, kasus ini sama dengan Oshi-Oshi Nomi milik Morley, komandan revolusioner yang juga dikategorikan sama dengan Sui-Sui Nomi.
Dua buah iblis ini melewati tanah akan mampu menembus pertahanan dari Bartolomeo. 2. Hana-Hana no Mi. Hana-Hana no Mi adalah buah iblis kelas Paramecia yang memungkinkan pengguna untuk menduplikasi dan mengendalikan bagian tubuh mereka di permukaan benda-benda lain. Kekuatan ini dimiliki oleh salah satu kru topi jerami, Nico Robin. Kekuatan utama dari buah ini adalah kemampuan untuk menumbuhkan beberapa bagian tubuh di mana saja, termasuk tubuh pengguna sendiri, kecuali batu laut atau karoseki yang lengkap. Nah, dengan kemampuan ini, pengguna dapat membuat serangan dengan menggunakan banyak anggota tubuh yang tumbuh di mana-mana. Dalam hal menembus dinding Bartolomeo, kekuatan Hana-Hana no Mi tak perlu power yang banyak untuk menjebolnya. Cukup dengan menggandakan bagian tubuh dari pengguna di bariernya, maka pengguna sudah bisa masuk dan mampu menembus dinding yang dibuat oleh Bartolomeo. Sebenarnya, buah iblis yang dimiliki Robin ini sangatlah overpower jika kekuatan buah iblis ini berhasil dikembangkan ke level yang lebih tinggi. Jika penggandaan bagian tubuh seperti tangan dibalut dengan haki tingkat tinggi, maka pertahanan siapapun bisa dengan mudah dia runtuhkan. Sayangnya, Robin tak tertarik dengan power yang dimilikinya seperti yang ia utarakan dalam SBS. Ia hanya tertarik dengan ilmu pengetahuan. 1. Juku-Juku no Mi. Juku-Juku no Mi adalah buah iblis bertipe Paramecia yang memungkinkan pengguna untuk menjadi dewasa atau membuat busuk benda mati. Buah iblis ini dimakan oleh Shinobu. Dengan hanya menyentuh benda mati, pengguna akan membuatnya cepat menua dan membusuk. Menggunakannya di dalam tanah akan menyebabkan menjadi lubang pembuangan, memungkinkan pengguna untuk berpotensi menghindari serangan dengan tenggelam ke tanah. Buah iblis ini juga membantu pengguna melewati serangan fisik dengan melemahkannya melalui penuaan, menyebabkan mereka runtuh atau mudah ditembus. Dengan menyentuh bagian barier dari Bartolomeo, tentu saja bariernya akan meleleh dan membusuk dengan hanya menyentuhnya saja. Kemungkinan kekuatan Shinobu memang kelemahan alami dari buah iblis yang dimiliki oleh Bartolomeo ini. Menembus bariernya tak perlu menggunakan power yang banyak. Mungkin ini bisa sejenis dengan Modo-Modo no Mi milik Ain dalam movie Z. Kekuatan dari buah iblis Ain adalah memungkinkan pengguna untuk mengembalikan usia apapun dan siapapun yang mereka sentuh. Misalnya dengan mengubah batuan beku kembali ke kondisi semula. Ini mungkin bisa berefek juga ke dinding Bartolomeo. Sepertinya buah iblis yang kuat seperti Yami-Yami no Mi, Magu-Magu no Mi, dan bahkan Gura-Gura no Mi tidak bisa menembus dinding besar Bartolomeo ini. Buah iblis apa lagi ya yang kira-kira bisa menembus dinding dari Bari-Bari no Mi ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton. Glass World! 海賊王に俺はなる！